Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas materi tentang pengukuran dan besaran, itu materi pertama yang dipelajari di pelajaran fisika ya. Nah, kini kita akan bahas yang pertama, ini memang benar-benar untuk pemula banget ya. Jadi kalau kalian memang belum paham fisika nih, saya akan bahas secara mudah ya, biar nanti kalian memahami fisika dengan cukup baik. Nah, jadi misalnya gini, pengukuran besaran. Misalnya kita akan mendapatkan nilai kecepatan mobil yaitu 40 km per jam. Ini artinya apa itu? Nah, 40 inilah nilai. Nilai dari apa? Nah, gitu kan. Nilai dari apa? Nilai dari besaran. Nah, nilai V ini adalah besaran. Oke. Dan kilometer per jam ini adalah satuan. Nah, maka dari penulisan ini kita nih sebenarnya udah dapat 3 hal ya, yaitu besaran, nilai, dan satuan. Seperti itu. Nah, peristiwa pengukuran itu adalah proses untuk kita membandingkan antara besaran dengan besaran yang standar. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan antara sebuah besaran dengan besaran standar. Itu namanya kalau secara teori ya, definisi dari pengukuran. Tapi intinya kita mau mendapati nilai besaran ini, dimana nanti kita akan membandingkan dengan besaran dari standarnya. Nah, besaran standar itu ada 7. Jadi dalam fisika ada istilah namanya 7 besaran pokok. Ya, maksudnya apa? Jadi nanti teman-teman semua, kita lihat ini satuan ya. Nah, satuan dari kecepatan. Nah, jadi ini besarannya. Besarannya lah besaran kecepatan, satuannya lah kilometer per jam. Nah, kilometer itu adalah satuan dari 7 besaran pokok ini. Nah, jadi dia tuh bersumber dari 7 besaran pokok ini. Apa saja 7 besaran pokok itu? Kita lihat ya. Saya bikin tabel seperti ini. Nah, ya. Ini nama besarannya. Ini nama satuannya. Ini tulisannya agak jelek ya, tapi kalian yang penting paham ya gitu ya. Pertama adalah massa. Satuan dari massa itu kilogram. Ingat ya, ini massa, beda dengan berat. Nah, ini ya, kita harus tahu. Kemudian ada juga namanya panjang. Panjang satuannya adalah meter. Ya. Kemudian ada juga nanti waktu. Waktu adalah sekon satuannya. Kemudian suhu satuannya adalah Kelvin. Kemudian ada juga arus listrik ya. Kuat arus listrik satuannya adalah ampere. Ampere. Kemudian ada juga namanya jumlah zat, satuannya adalah mol. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Nah, 7 besaran pokok ini ya, ini pasti bakal sering kalian temui nantinya. Karena apa? Ya karena semua besaran itu berasal dari 7 besaran pokok ini gitu loh. Contohnya tadi. Nah, kecepatan. Nah, kecepatan satuannya apa? Kilometer per jam. Satuan dari kilometer per jam ini berasal dari satuan yang ini. Nah, makanya satuan yang ini nih, satuan yang 7 satuan ini sering juga disebut dengan satuan internasional gitu loh. Nah, maka pasti 7 besaran pokok ini akan sering kalian temui gitu ya. Baik. Ya meskipun nanti terjadi perubahan ya. Misalnya gini, ini kan kilometer nih. Ya, kilometer. Kilometer itu kan sebenarnya kan kalau kita disuruh untuk ubah ke satuan internasional, itu ujungnya adalah meter gitu loh. Nah, makanya kita tuh sering, kenapa sih mesti orang bikin tinggi kita berapa senti gitu kan. Nah, tapi satuan yang harusnya itu digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu harus satuan meter. Jadi kita memang harus konversikan. Itu menurut yang kaedah yang idealnya ya, seperti itu. Nah, jam juga, jam. Jam kan satuan dari besaran waktu. Nah, tapi menurut satuan internasionalnya dia harus sekon. Begitu juga dengan nanti kalian ada suhu udara itu berapa derajat Celcius,
harusnya penulisan itu adalah Kelvin. Ya, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering menemukan yang tiga ini gitu kan. Tapi menurut penulisan, ya ini menurut penulisan yang sesuai dengan kaedahnya itu harus kita gunakan satuan internasional. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya kenapa kita harus mengetahui besaran pokok. Nah, selain dari 7 besaran pokok ini, disebut dengan besaran turunan. Nah, ya kan keturunan dari besaran pokok. Jadi ibaratnya besaran 7 besaran pokok ini bapak ibunya ibarat seperti itu ya. Nah, turunan ini adalah anak-anaknya. Nah, termasuk ini kecepatan nih. Kecepatan. Berarti kecepatannya termasuk besaran turunan. Ya, karena dia berasal dari besaran panjang dan besaran waktu. Seperti itu. Contoh yang lain misalnya luas. Nah, luas kan biasanya panjang kali lebar gitu kan. Satuan panjang kan meter, satuan lebar kan juga meter. Berarti ini termasuk luas, termasuk besaran turunan. Kenapa? Karena dia berasal dari turunan dari besaran panjang yang satuannya meter ini gitu kan. Contoh yang lain misalnya massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik. Misalnya kita dapat nilai seperti ini ya. Nah, rho itu massa jenis 10 kg per meter kubik. Nah, maka rho ini adalah besaran turunan. Kenapa? Karena kilogram adalah berasal dari merupakan satuan dari besaran massa. Sementara meter kubik ini udah meter kubik ini adalah turunan dan dia turunan lagi dari besaran panjang. Nah, maka rho jadi itu merupakan besaran turunan. Nah, jadi ini beda aja besaran pokok dengan besaran turunan. Oke? Paham ya? Ya, insya Allah.